Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan yang terakhir ada hukum adat. Mari kita mulai membahas materi yang pertama, yaitu ada hukum tata negara. Definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Selanjutnya ada objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara. Objek HTN adalah negara. HTN akan mempelajari tentang organisasi negara yang meliputi susunan, tugas, hak, wewenang, dan pembagian kerja antar lembaga negara yang di dalamnya meliputi bahasan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian wilayah. Hubungan horizontal alat kelengkapan negara yang akan membahas tentang lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan warga negara yang akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Sumber hukum tata negara dalam arti formal atau Canborn. Hukum tertulis yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-undangan dari berbagai badan yang berwenang, wujudnya undang-undang, PP, perjanjian, dan lain-lain. Hukum adat yaitu hukum yang tumbuh dari berkembang di dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang diakui oleh penguasa. Misal, ketentuan hukum mengenai suap raja, kedudukan, struktur pemerintahan, organisasi, dan jabatan. Dan hukum adat ini akan kita bahas nanti lebih jelas dan lebih intinya di materi berikutnya. Sumber hukum tata negara di Indonesia. Hukum tertulis ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7. Hukum adat jurisprudensi yaitu kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan, ajaran-ajaran tentang hukum tata negara. Berikutnya ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada azas negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu suatu bentuk negara di mana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah, kepala negara dan konstitusi hanya tunggal, ke dalam dan keluar merupakan satu kesatuan. Azas-azas umum negara kesatuan meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan atau medebewin. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia PS 1 angka 7 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan salah satu asas pemencaran kewenangan pada negara kesatuan. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. PS 1 angka 8 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang disertai dengan pendanaan sumber daya manusia dan lainnya. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan, perintah pelimpahan dari pusat kepada daerah. Yang kedua, ada azas negara hukum. Unsur dalam negara hukum. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Norma objektif atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal, namun secara substantif harus adil dan responsif. Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan hukum, yaitu yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, karena tuntutan perlakuan yang sama, yang ketiga, legitimasi demokratis, dan yang terakhir, karena tuntutan akal budi. Berikutnya, ciri-ciri negara hukum. Menurut Franz Magnus Suseno, ciri-ciri negara hukum adalah kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada di bawah kontrol, kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan UUD yang menjamin HAM dan pembagian kekuasaan. Ciri-ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965 diantaranya perlindungan konstitusional, yaitu adanya jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur memperoleh perlindungan HAM, badan kehakiman yang bebas dan mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan yang terakhir adanya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada azas demokrasi. Bila mana suatu negara dikatakan menjalankan demokrasi, jika yang pertama adanya kebebasan membentuk perkumpulan, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya hak suara dalam pemilu, adanya kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, terdapat berbagai sumber informasi, adanya pemilihan yang bebas dan jujur, dan yang terakhir, kebijakan lembaga negara tergantung kehendak rakyat. Ciri negara demokratis, Afan Ghaffar. Yang pertama, penyelenggaraan kekuasaannya berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Yang keempat, rotasi kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Dan yang terakhir, ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Berikutnya, ada asas-asas demokratis yang melandasi negara hukum. Ada asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada asas publik. Hukum pidana. Pengertian: hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Pengertian kepentingan umum. Yang pertama, ada badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, undang-undang, PP, dan lain-lain. Yang kedua, ada kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa raga, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Jenis-jenis hukum pidana pokok. Yang pertama, ada pidana mati. Yang kedua, pidana penjara yang meliputi pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun dan paling cepat 1 tahun 4 bulan. Yang ketiga, ada pidana kurungan, paling lama 1 tahun 4 bulan, paling cepat 1 hari. Dan yang keempat, ada pidana denda, yaitu memasukkan uang ke dalam kas negara. Dan yang terakhir, ada pidana tutupan, yaitu khusus untuk orang terhormat. Selanjutnya, ada pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu yang dibagi menjadi hak memegang jabatan tertentu, hak menjadi penasehat, hak dipilih dan memilih, hak menjadi awal. Yang kedua, ada perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang terakhir, ada pengumuman keputusan hakim.
Berikutnya ada pembagian hukum pidana yang meliputi yang pertama ada hukum pidana objektif, antara lain hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang kedua ada hukum pidana subjektif, yaitu hak negara atau alat-alat untuk menghukum. Yang ketiga ada hukum pidana umum, yaitu berlaku untuk setiap individu. Dan yang terakhir ada hukum pidana khusus yang meliputi hukum pidana militer dan hukum pidana pajak atau fiskal. Sistematika KUHP meliputi buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 berisi aturan-aturan umum, bagaimana mengatur berbarengan atau konkursus. Buku 2 berisi tentang kejahatan, dan buku 3 berisi tentang pelanggaran. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana antara lain, yang pertama, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Yang kedua, asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Yang ketiga, asas hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Dan yang keempat, asas bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam bilangan Indonesia melakukan suatu tindak pidana. Hukum perdata. Definisi hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada hubungan hukum, yaitu hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Contohnya adalah jual beli, KUH Perdata atau BW. Sistematika BW Burgerlich Wittbeck meliputi ada buku 1 tentang perihal orang, yaitu memuat hukum tentang diri seseorang, dan buku 2 perihal benda, yaitu memuat hukum perbendaan serta hukum waris. Buku 2 yang meliputi perihal perikatan, yaitu memuat hukum kekayaan. Buku 4 perihal pembuktian dan lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum, yaitu yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Ilmu hukum yang pertama, hukum tentang diri seseorang, yang memuat tentang peraturan-peraturan manusia sebagai subjek hukum, kecakapannya memilih hak-hak serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan. Yang kedua, hukum keluarga mengatur hubungan perihal hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, kekayaan antara suami istri, hubungan anak dan orang tua. Yang ketiga, ada hukum kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungannya yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan adalah jumlah sebagai hak-hak dan kewajiban orang itu diukur dengan uang. Yang keempat ada hukum waris, mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal, atau mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada golongan Indonesia asli, yaitu hukum adat. Yang kedua ada warga negara Indonesia bukan asli Cina, yaitu BW, WVK atau Wetboek van Koophandel atau KUH dagang kecuali. Dan yang ketiga ada timur asing, yaitu BW dan VR, Vermogenrecht atau hukum kekayaan. Tidak keseluruhan hukum perseorangan, keluarga dan waris berlaku hukum dari negeri asalnya. Lanjut, materi terakhir ada materi tentang hukum adat. Definisi hukum adat. Hukum adat masih dalam pertumbuhan. Hukum adat selalu dihadapkan pada dua keadaan yang sifatnya bertentangan, seperti tertulis atau tidak tertulis, sanksinya pasti atau tidak pasti, sumber dari raja atau dari rakyat, dan sebagainya. Menurut Van Vollenhoven,
Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu adalah hukum, dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. Berikutnya ada dasar hukum berlakunya hukum adat. Hukum adat yang dilaksanakan pada saat ini merupakan hukum positif di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum adat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal 131 Indices States Regeling ayat 2 sub B. Tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut-nyebut hukum adat atau hukum tidak tertulis. Kalau dalam UUDS 1950, banyak pasal-pasalnya menyebutkan tentang hukum adat, misalnya pada pasal 32, pasal 104 ayat 1. Adapun manfaat mempelajari hukum adat. Yang pertama, ada ilmu untuk ilmu. Hukum adat dipelajari untuk memenuhi dua tugas, yaitu penyelidikan dan pengajaran. Yang kedua, ada untuk kepentingan masyarakat. Ilmu yang dipelajari untuk pembangunan dan kebesaran nusa dan bangsa. Dan manfaat yang terakhir, ada manfaat mempelajari hukum adat itu haruslah bersifat praktis dan nasional. Sifat praktis dan nasional terlihat dari 3 sudut. Yang pertama ada dari sudut pembinaan hukum nasional, yang kedua ada dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia, dan yang terakhir ada dalam praktek peradilan. Selanjutnya ada hukum adat merupakan salah satu aspek kebudayaan. Iubi Justus ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum atau adat. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan. Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist atau jiwa atau semangat rakyat dari masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Karena Volksgeist masing-masing masyarakat berbeda-beda, belum tentu sama, maka hukumnya pun belum tentu sama atau berbeda-beda. Berikutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum adat yang meliputi perintis penemu hukum adat, sejarah politik hukum adat. Masyarakat hukum adat. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum adat. Dasar persatuan manusia genealogis teritorial atau teritorial genealogis. Genealogis berdasarkan darah sama dengan bilateral keibubapaan atau parental. Unilateral sepihak yang berbagi atas bentuk kebapaan atau patriarcat dan keibuan atau matriarcat. Berikutnya teritorial berdasarkan wilayah. Masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah atau persekutuan desa, dan masyarakat serikat hukum desa. Manusia itu hidup berkelompok-kelompok, dan bagaimanapun kecilnya kelompok itu, sudah tentu ada hukum yang mengatur kehidupannya. Contohnya, ada persekutuan hukum, masyarakat hukum. Misalnya, desa di Jawa, famili di Minangkabau. Kesatuan masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu itu pasti mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran ataupun kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya. You ain't been the same, like who been on your mind?